والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Darul Mukminin, insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kehadirat Allah Maha Agung Maha Luhur yang memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan yang berbalut dengan iman dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu pada malam hari ini bersama-sama untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan daripada bentuk-bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita melihat tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk berada di rumah Allah. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama, beribadah di rumah Allah. Tidak semua orang diberikan oleh Allah at-taufiq. Apa itu at-taufiq? Khalaqu qudrati ta'ah fil 'abdi, yaitu penciptaan suatu kekuatan yang Allah letakkan di dalam diri seorang hamba, sehingga dengan kekuatan tersebut hamba itu mampu untuk melakukan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna taufik adalah Allah kasih kekuatan untuk orang bisa taat. Alhamdulillah, ini malam Allah berikan kepada kita itu kekuatan sehingga kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur dengan atas ini nikmat dan kita ucapkan alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah ketika orang itu bisa melakukan taat bukan karena dia hebat. Orang itu bisa mendekat kepada Allah bukan karena dia kuat, tetapi karena Allah yang memang kepingin hamba itu dekat. Allah yang memberikan kepada hamba itu sehingga dia punya kekuatan untuk mendekat kepada Allah. Maka ketika ada seorang hamba ingin mendekat kepada Allah, sejatinya Allah lebih ingin untuk mendekat kepada hamba tersebut. Tanpa adanya taufik kekuatan dari Allah, enggak mungkin orang itu akan melakukan perbuatan taat. Sehingga orang kalau menyadari ini nikmat, orang kalau menyadari ini nikmat, sehebat apapun dia beribadah, enggak mungkin dia ujub, enggak mungkin dia banggakan dirinya. Ya, ibarat Anda bisa melakukan sesuatu karena bantuan orang lain, maka yang hebat bukan Anda tapi orang yang membantu Anda. Orang bisa melakukan taat itu bukan karena dia kuat, tetapi Allah yang kasih kekuatan. Maka kalau menyadari hal ini, dia tidak memandang dirinya hebat, tetapi Allah yang memberikan dia kesempatan. Allah yang memberikan kepada dirinya kekuatan. Sekalipun dia sudah melakukan banyak ibadah, dia terbiasa bangun malam untuk sholat tahajud, dia terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap harinya, dia enggak lepas 5 waktu berada di masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tidak memandang dirinya lebih baik dibanding orang lain. Kenapa? Karena yang dilihat oleh dirinya adalah saya bisa di masjid karena Allah kasih taufik, bukan karena saya lebih baik dibanding orang lain. Saya bisa bangun malam untuk tahajud karena Allah kasih taufik, bukan karena saya yang mampu untuk bangun malam. Sehingga menjadi benar kalimat yang dia ucapkan, la haula wa
saat ini lagi berada dalam kemaksiatan, mungkin dengan judinya, mungkin mabuknya, mungkin zinanya, mungkin dia tinggalkan sholatnya, dia berada dalam kemaksiatan, sedangkan kita bisa menghindari itu maksiat bukan karena kita, tapi karena Allah. La haula, nggak ada kekuatan atau daya upaya untuk menghindari kemaksiatan, wala quwata, dan juga nggak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, ay illa bi taufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah. Jadi orang itu bisa tinggalkan perbuatan maksiat karena dapat taufik. Orang itu bisa melakukan taat karena dapat taufik. Maka nggak ada yang punya kekuatan kecuali Allah yang punya kekuatan. Nggak ada orang yang bisa menghindari maksiat kecuali Allah yang hindarkan orang itu dari maksiat. Nggak ada orang yang melakukan ketaatan kecuali Allah yang membuat orang itu taat. Jadi maka kalau ada orang yang mengatakan saya lebih baik dibanding orang lain, dia nggak menyadari yang dia lakukan semuanya hanya sekedar karena dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya kita pada malam hari ini, berada di rumah Allah, di masjid ini, sholat maghrib berjamaah, Anda zikir dan doa bersama, serta tidak kalah hebatnya, yaitu majelis ilmu yang kita lagi jalani saat ini semata-mata karena Allah kasih taufik. Sehingga kalau menyadari ini, pulang dari sini nggak ngerasa lebih baik dibanding orang lain. Walaupun saat yang bersamaan orang itu lagi santai di rumah, nggak mau ke masjid. Saat yang bersamaan dia lagi asik main handphone, nggak ikut taklim. Tapi kita tidak mengatakan lebih baik, tapi kita mengatakan alhamdulillah saya dapat taufik, orang itu kurang taufiknya. Allah kasih saya taufik yang lebih banyak. Ada orang yang sholat di rumah, kalau kita sholat di masjid, berarti taufik yang kita terima lebih banyak dibanding dia. Kok ada kita ini ikut taklim saat ini, ada orang yang sibuk scroll handphonenya untuk sesuatu yang gak berguna di akhiratnya, cuman karena kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita pada saat ini berada di rumah Allah. Yang punya ini tempat adalah Allah. Tempat ini diwakafkan untuk Allah atas nama Allah. Maka tuan rumah di sini bukan ketua takmir masjid, bukan takmir masjidnya, bukan siapa yang memimpin di sini. Tuan rumah di ini bangunan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak seorang tamu adalah dimuliakan oleh tuan rumahnya. Insyaallah dengan kita hadir di sini, kita menjadi tamunya Allah dan kita berhak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meninggalkan ini tempat kecuali mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan berbeda ketika kita itu jadi tamu di rumah manusia dengan tamu di rumah Allah. Kalau tamu di rumah manusia, saya mau mampir ke rumah saudara saya mau mampir ke rumah kawan saya, itu karena kita punya keinginan. Saya mau berangkat ke sana. Tapi bedanya kalau orang jadi tamunya Allah, bukan karena kita yang punya keinginan, Allah yang kepingin kita untuk jadi tamunya Allah. Ini bedanya. Anda kalau ke rumah saudara, Anda kemana? Anda mungkin, ya saya mau ke sana. Anda bergerak mungkin karena keinginan Anda sendiri, karena syahwatnya Anda sendiri. Walaupun sebenarnya semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini memang kehendak Allah. Allah punya sifat al-iradah, yang berkehendak. Anda datang ke toko, mau beli baju, mau beli gamis. Gamisnya macam-macam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang biru. Kemudian saya pilih yang warna biru. Anda yang milih, tapi sejatinya bukan pilihan Anda, Allah yang pilihkan. Sejatinya Allah yang pilihkan. Kapan Allah pilihkan? Bukan ketika Anda sampai toko. Sebelum Anda lahir, Allah sudah tentukan Anda bakal bagaimana selama hidup Anda. Itu semua keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai apa yang menjadi pilihan kita, sejatinya, hakikatnya itu adalah apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita wujud di dunia. Tetapi orang yang jadi tamu Allah ini adalah yang dipilih oleh Allah secara khusus. Bisa jadi Anda ke rumah saudara Anda karena memang Anda pilih dan Allah pilihkan untuk Anda melangkahkan kaki ke sana. Tapi yang jadi tamunya Allah di masjid ini yang dipilih secara khusus oleh Allah.
Ini nikmat, artinya supaya paham kita ini berada di sini, nikmat ini berapa banyak yang kita terima. Nikmat dapat taufik bisa sholat, apalagi sholatnya berjamaah, apalagi ada zikir dan doa bersama. Nikmat dikasih kesempatan mau duduk dengarkan taklim, ini kan nikmat semuanya. Nikmat dapat kesempatan jadi tamunya Allah. Namanya tamu itu pasti dapat suguhan dari tuan rumah. Kalau ada orang ke rumah Anda mungkin buatkan kopi, Anda buatkan teh, Anda sajikan wadai, Anda kasih makanan. Sama kita berada di rumah Allah ini ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas dan berbuat baik, menjaga adab selama ada di rumah Allah, maka Allah akan berikan banyak untuk kita. Asal jaga adab. Asal jaga adab. Sama Anda mampir ke rumah orang itu akan menerima dengan baik, orang itu akan kasih Anda suguhan, tergantung Anda punya adab atau enggak. Kalau datang teriak-teriak, ya mungkin diusir, enggak disuruh masuk. Datangnya baik, diketuk rumahnya, salam hormatnya, maka dia persilakan masuk, disuruh duduk, dia tahu batasan sebagai tamu bukan tuan rumah. Ya, maka akan dimuliakan, dihormati oleh tuan rumahnya. Sama orang datang ke sini itu kalau dia jaga adab dengan baik, ingat ini rumahnya Allah. Kalau dia jaga adab dengan baik, maka Allah akan memuliakan kita. Tapi lain kalau orang yang masuk ke sini nggak jaga adab. Lain kalau orang di sini kurang adab, ya, alias dalam kata lain kurang ajar. Itu nggak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersikap? Termasuk diantaranya, ada orang sampai masjid ngobrol soal dunia. Ada orang sampai masjid ngobrol soal kerjaan. Ada orang sampai masjid ngobrol soal proyek. Ngomong dunia ini, padahal tuan rumahnya Allah. Sama seperti Anda masuk rumah orang, Anda nggak indahkan tuan rumahnya. Anda berbuat semaunya. Itu kurang adab. Itu namanya kurang ajar. Nggak dihormati oleh tuan rumahnya, mungkin diusir. Kamu ini tamu, tapi kayak yang punya rumah. Diusir jadi. Sama ketika kita berada di rumah Allah ini, kalau jaga adab, maka diterima dengan baik di sini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting ketika masuk ke masjid kita membaca doa Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Allahumma ghfir li dzunubi. Dimulai dengan basmalah dulu masuk masjid. Bismillah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'a fi riwayat abtar aw fi riwayat ajzam. Kata Rasulullah, setiap perkara yang dianggap penting dalam syariat, kullu amrin, setiap urusan, zibalin, yang punya kepentingan di dalam syariat, la yubda'u fihi, tidak dimulai di dalam perkara tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka perkara itu terputus. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan abtar, mandul. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan ajzam, seperti penyakit kusta, penyakit kulit yang memerah kemudian menghitam dan rusak bagian tubuhnya. Waliyadzubillah min dzalik. Maknanya apa kata ulama? Kalau urusan itu dianggap penting dalam syariat, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Khalilul Barokah, berkahnya dikit. Masuk masjid nggak baca basmalah, asal masuk, ya, asal duduk. Walaupun dia kerjakan sholat, nggak baca basmalah terlebih dahulu, berkahnya dikit. Niatkan dari rumah, saya mau datang ke masjid, saya mau ikut taklim, giliran sudah mulai taklimnya ngantuk tidur, berkahnya dikit. Barokahnya sedikit. Jadi jangan remehkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu efeknya kemana-mana itu. Efeknya kemana-mana itu kalau orang tinggalkan itu. Contoh lain, orang masuk rumah tidak sebut nama Allah, harusnya dia baca Bismillahi walajna wa Bismillahi sarajna wa ala rabbina tawakkalna. Minimal dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut nama Allah. Masuk rumah sebut nama Allah. Kalau nggak disebut gimana? Kalau nggak disebut, itu ada salah satu anak iblis namanya Dasim. Ada salah satu anak iblis namanya Dasim. Ada banyak anaknya iblis itu. Pembantu iblis, setan-setan itu ada banyak. Nama-namanya banyak gitu. Salah satu ada yang namanya Dasim. Ya? Mudah-mudahan di masjid ini yang datang nggak ada yang namanya Dasim. Kalau ada jangan tersinggung. Mungkin salah nama itu. Ya, ada anaknya iblis setan itu namanya Dasim.
kalau ada orang masuk rumah tidak sebut nama Allah, masuk rumah tidak baca basmalah, itu seperti dia mengundang dasim masuk rumah. Masuk dasimnya, dia masuk rumah, dasim ikut masuk. Apa tugasnya dasim? Tugasnya dasim itu bagaimana itu rumah tangga cekcok, bagaimana suami istri bertengkar, bagaimana supaya suami istri itu terjadi perceraian. Itu salah satu penyebabnya ada andilnya dasim yang masuk ke dalam rumah. Kenapa bisa masuk? Orang itu masuk rumah tidak baca basmalah. Jadi mulai sekarang ya, masuk rumah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau Anda hafal doanya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dianjurkan masuk rumah baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas yang pertama penjagaan untuk dirinya, Al-Ikhlas yang kedua dijaga orang serumahnya, Al-Ikhlas yang ketiga dijaga sampai tetangga-tetangganya. Itu masuk rumah itu. Anda mau tambahkan ayat kursi, ada juga fadilahnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Minimal baca basmalah. Masuk masjid dimulai dengan bismillah untuk menggandeng keberkahan Allah. Ya, bismillah itu fungsinya baknya di sana itu adalah untuk menggandeng Allah. Supaya ketika di masjid ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Maknanya barokah itu bisa artinya hasilnya banyak. Barokah itu bisa juga artinya terhindar dari bahaya. Itu barokah namanya. Ada orang usaha, berkah usahanya, punya uang banyak, bisa pakai bangun masjid, bisa untuk sedekah ke orang lain. Ini kerjaan barokah. Hasilnya banyak dan hasil banyak itu digunakan untuk kebaikan. Itu namanya barokah. Ada orang uangnya banyak, nggak berkah. Usahanya sukses, uangnya banyak, jadi orang kaya. Cuman habis untuk foya-foya. Habis maaf untuk berobat ke dokter. Habis untuk dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang jelek. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak barokah berarti. Di sisi lain, makna barokah enggak harus banyak, tapi terhindar dari keburukan. Terhindar dari bahaya. Ada orang kerja hasil uangnya enggak banyak, tapi enggak gampang sakit orangnya. Sehat. Ada orang kerja hasilnya nggak banyak, dia nggak bisa sekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, cuman bisa di sekolah yang murah, di pondok yang murah, tapi anaknya hafal Quran, tapi anaknya jadi soleh, anaknya punya adab, anaknya bahkan alim, barokah namanya. Termasuk orang sampai ke masjid ini, mungkin ada yang sholatnya banyak, ada yang orang sholatnya sedikit, mana yang lebih baik? Tergantung mana yang barokah. Tergantung mana yang barokah, mana yang diterima artinya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat banyak nggak diterima ya percuma. Sholatnya cuma 2 rakaat diterima, itu lebih baik. Barokah. Ini makna ketika Anda masuk baca dulu basmalah. Bismillah walhamdulillah. Habis baca bismillah alhamdulillah. Mungkin agak asing. Biasanya kita tuh kalau ngomong alhamdulillah itu ketika selesai suatu perbuatan. Dimulai basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Ternyata enggak. Di riwayat yang lain serupa dengan riwayat basmalah, ada sabda Nabi yang berbunyi, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah atau bihamdillah fahuwa aqta. Barang siapa yang dia memulai sesuatu enggak dimulai dengan hamdalah, terputus berkahnya dikit. Kayak Anda mau doa termasuk masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada basmalahnya, ada hamdalahnya, dua-duanya di awal perbuatan. Karena apa? Bisa masuk masjid, kembali ke tadi, itu nikmat dari Allah. Kok bisa saya masuk masjid ini? Berarti ada taufik dari Allah, maka patut disyukuri alhamdulillah. Walaupun belum sampai dalam, walaupun Anda belum sholat, patut disyukuri sudah. Sehingga ketika masuk bismillah, gandeng keberkahan dari Allah, walhamdulillah, mensyukuri nikmat, alhamdulillah jadi tamunya Allah. Alhamdulillah sampai di rumahnya Allah. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ibadah di dalam rumahnya Allah, disyukuri. Habis basmalah dia lanjutkan dengan hamdalah.
Dan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah itu nggak pakai syarat. Nggak pakai syarat. Saya kalau dapat nikmat, saya syukuri. Loh, nikmat itu kita selalu dapat. Maaf, mungkin ada di antara Anda yang kena penyakit diabetes. Mungkin Anda maaf yang baru sembuh dari stroke. Masih ada nikmat nggak dari Allah? Ada, jantung masih bergerak itu. Paru-paru masih kembang kempis, bisa nafas. Ginjal masih bekerja. Itu semua nikmat dari Allah. Maka nggak ada alasan orang itu nggak bersyukur kepada Allah. Nggak ada. Apapun keadaannya, selalu ada nikmat yang dia rasakan dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu, seandainya kalian, kata Allah, menghitung ni'matallahi, bukan banyak nikmat Allah, satu saja nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu enggak akan mampu untuk menghitungnya. Ambil satu contoh tadi, saya katakan salah satu nikmat Allah itu jantung berdetak, itu nikmat. Kira-kira kalau jantung kita berhenti setengah jam gimana? Nggak di sini, di kuburan, ya, nggak sampai 1 jam aja, berhenti 1 menit, 2 menit di kuburan sudah itu, ya. Walaupun ada kasus tertentu jantung berhenti nggak lama, hidup lagi tuh, mati suri itu, ada kasus seperti itu. Tapi kira-kira kalau sampai semalaman itu, ya, semalaman jantung yang nggak berdetak mati itu. Ambil satu nikmat Allah, jantung berdetak, kita mau hitung. Dari masih di rahim ibu sampai sekarang sudah berdetak berapa kali? Nggak sanggup dihitung. Nggak sanggup dihitung. Ya kalau perkiraan mungkin orang bisa perkirakan. Tapi jantung berdetak itu kan nggak sama. Keadaan duduk lain. Berapa kali 1 menit detakannya. Berjalan lain. Berlari lain. Tidur lain. Ya, lagi capek lain. Kalau mau dihitung. Dari Anda masih di rahim ibu sudah berdetak jantung sampai sekarang, bisa hitung? Nggak bisa. Cuman satu nikmat, ngitungnya nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apalagi kalau sampai Anda dikasih sehat sekarang, dikasih kekuatan, dikasih taufik, bisa datang ke rumah Allah, maka masuk rumah Allah, bismillah walhamdulillah, syukuri. Ya. Termasuk ketika Anda sanggup mengucapkan alhamdulillah, itu juga nikmat dari Allah. Maka kalau kita mau syukuri semua nikmat Allah itu, alhamdulillah itu nggak ada berhentinya. Anda baru ngomong alhamdulillah, lu ini nikmat, bisa syukur ini. Alhamdulillah. Maka masuk masjid, bismillah walhamdulillah. Lalu ditambah dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bahas ini termasuk tadi saya katakan kita ini jadi tamunya Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, tapi tamu itu dimuliakan, dihormati kalau punya adab. Ini termasuk adabnya ini. Masuk baca doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dan sholawat untuk Rasulullah SAW. Apa fungsinya? Setiap amal kita itu antara diterima dan ditolak oleh Allah. Bisa diterima, bisa ditolak. Apapun amalnya. Haji bisa diterima, bisa ditolak. Walaupun pulang dari haji pakai peci putih, walaupun pulang dari haji pakai gamis terus, walaupun pulang dari haji dipanggil haji, belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Orang bangun masjid, jadi masjidnya, dipakai sholat masjidnya, belum tentu diterima. Banyak dikoreksinya itu. Ini ngumpulkan uangnya, tiap rupiahnya dari mana ini? Ini niat bangunnya untuk apa ini? Itu panjang, belum tentu diterima. Sholat, habis salam, Anda nggak mengucapkan alhamdulillah, Anda habis salam sholat, astaghfirullahaladzim, istighfar 3 kali, astagfirullah. Padahal ini bukan habis maksiat, bukan. Habis sholat, habis melakukan taat, habis salam, memang ini patut disyukuri, bisa sholat patut disyukuri. Tapi ternyata sholat kita dibanding untuk disyukuri itu lebih pantas untuk diistighfari. Lebih pantas untuk diistighfari. Kenapa? Belum tentu sholatnya diterima oleh Allah. Belum tentu. Niatnya, hudurnya, khusyuknya, tadabburnya. Ini kalau kita mau bahas panjang. Diterima apa enggaknya sholat itu. Makanya kenapa itu alasan.
Kenapa Anda habis sholat bukan mengucapkan Alhamdulillah di awal, tapi langsung Anda sambung dengan Astaghfirullah. Minta ampun ya Allah, kalau sholat saya ini teledor, sholat saya ini salah, sholat saya ini gak khusyuk, sholat saya ini terpikir tentang dunia, sholat saya ini tidak mendatangkan ridhomu. Istighfar. Tapi ada satu amal yang gak akan ditolak oleh Allah, sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Man shalla alaik sallaitu alaih wa man sallama alaik sallamtu alaih. Kata Allah dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang sholawat kepadamu, aku sholawat kepadanya, kata Allah. Barang siapa yang salam kepadamu, aku salam kepadanya. Bagaimanapun keadaan Anda ketika baca sholawat, itu pasti sampai kepada Rasulullah. Gak mungkin enggak. Ada yang mengatakan walaupun orang itu bacanya riya, sampai pada Rasulullah. Tapi kadang Ustadz nggak tanggung jawab ketika nyampaikan ini. Nggak tanggung jawab dan artian begini, nggak apa-apa ria tetap sampai. Walaupun ria tetap sampai, iya. Tapi kalau untuk diterima sama Allah enggak. Semua amal itu untuk diterima butuh yang namanya ikhlas, sekalipun sholawat. Kalau sampai ke Nabi tetap sampai. Tapi dapat balasan dari Allah, itu memang butuh yang namanya ikhlas. Itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Bahjatul Wasail, sarah daripada Risalatul Jami'ah. Beliau sampaikan di sana, amal itu diterima kalau ikhlas, termasuk sholawat. Yang ikhlas bacanya orang nggak ada yang tahu ini. Kita bacanya sendiri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lah kalau yang di depan kita masuk masjid, kita baca sholawat dan sholawat itu diterima oleh Allah, Anda lakukan amal-amal di sini yang nggak tahu diterima apa enggaknya. Kemudian nanti keluar lagi baca sholawat kepada Allah. Ketika keluar dia ucapkan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghafir li dzunubi waftah li ababa fadlik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Masuknya baca sholawat, keluarnya baca sholawat. Kalau masuknya diterima amalnya oleh Allah, amal sholawatnya, keluar diterima amal sholawatnya, maka yang di tengah-tengah ketika kita berada di masjid ini, insya Allah semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya adab. Jadi ternyata pertama kali masuk masjid itu mempengaruhi apa yang kita lakukan di dalamnya. Basmalah, gandeng berkahnya Allah. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita mau syukur, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau mereka syukur, aku tambah. Bahkan ada nun taukid di sana, pasti aku tambah, kata Allah. Masuknya bersyukur, alhamdulillah bisa masuk masjid, sampai masjid ditambah nikmatnya oleh Allah, khusyuk sholatnya, fokus taklimnya. Ini tambahan nikmat karena Anda masuk mensyukuri nikmat bisa datang ke masjid, syukuri. Nah baru kemudian sholawat tadi supaya diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Anda tambahkan Allahumma ghafir li dzunubi. Sebelum masuk masjid minta ampun dulu kepada Allah. Balon udara itu nggak mungkin bisa terbang kalau beban belum dilepas. Yang punya kapal, yang naik kapal nggak mungkin jalan, nggak mungkin layar kalau jangkar belum diangkat, nggak bakal jalan itu. Kita ini ingin menuju kepada Allah, ingin menaikkan amal-amal kita ke langit, nggak mungkin naik. Orang itu nggak akan sampai kepada Allah kalau beban belum dilepas. Apa itu beban? Dosa, itu beban. Baik yang dosanya langsung kepada Allah maupun yang dosanya kepada sesama makhluknya Allah. Maka masuk sini, lepas dulu beban ini, minta ampun sama Allah. Allahumma ghafir li dzunubi. Ini Anda baca semua sambil diresapi. Mulai basmalahnya tadi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Allahumma ghafir li dzunubi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Baru minta yang terakhir, waftah li, dan bukalah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Kita nggak minta satu, mintanya banyak. Abwaab, bukalah pintu-pintu rahmatmu. Apa pintu rahmatnya Allah? Orang itu kalau dirahmati oleh Allah dimudahkan untuk ibadah. Itu dapat rahmat. Orang itu kalau dapat rahmatnya Allah mudah untuk taat. Alias minta, ya Allah bukakan pintu rahmat. Pintu rahmat yang mana? Sholatnya, zikirnya, doanya, ta'limnya, tafakurnya.
Ya. Termasuk iktikafnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, alias buatlah aku ya Allah di masjid ini mudah untuk melakukan berbagai macam ibadah. Jadi sampai masjid nggak ada urusan dunia. Kalau ini yang dilakukan, sampai masjid urusan akhirat. Sampai masjid fokus untuk taat, fokus ibadah, nggak ada pikiran yang lain. Orang di masjid itu, yang di luar masjid hilangkan dulu pikirannya. Hilangkan pikiran kerjaan, hilangkan pikiran tugas, hilangkan pikiran rumah tangga, hilangkan dulu sementara. Bahkan kalau perlu yang punya istri sementara lupakan dulu istrinya. Tapi sementara, jangan lama-lama. Jangan sampai di rumah, Assalamualaikum. Dari mana Pak? Loh kamu siapa? Nah, itu bahaya. Ya, kalau itu urusannya bisa panjang aja. Tapi di masjid urusan dunia harus lupa. Tapi kadang kita nggak minta sama Allah. Nggak minta dengan doa tadi itu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, sehingga karena kita nggak minta sampai masjid urusannya cuma main-main, urusannya cuma buka handphone, urusannya cuma bengong. Kadang waktunya taklim dia ikut duduk tapi pikirannya ke yang lain, nggak dibuka pintu rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang sibuk main dengan ya nggak ada handphone dipindah-pindah. Ada orang itu kadang random, orang itu kadang tingkahnya aneh-aneh dalam masjid. Mungkin ketika masuk dia memang tidak minta kepada Allah untuk dibukakan berbagai pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru karena ini rumah Allah perlu dimuliakan. Termasuk cara memuliakannya adalah masuk pakai kaki kanan. Amal itu bisa nilainya besar atau kecil tergantung masyhad, alias mindset, pola pikir. Kalau Anda menganggap masjid ini besar, maka Anda akan betul-betul menjaga adab di dalamnya. Tapi kalau Anda menganggap masjid ini biasa, Anda akan beradab biasa di sini. Anda kalau menganggap sholat itu besar, maka Anda akan fokus dalam sholat Anda. Anda akan khudur, sadar ngadep Allah. Anda akan khusyuk, tenang dalam gerakan dan bacaannya. Anda akan tadabbur, meresapi makna-maknanya, karena Anda menganggap sholat itu besar. Lain dengan orang yang menganggap sholat cuma sekedar rutinan, sholat cuma sekedar wirid, sholat cuma sekedar kebiasaan. Yang penting sholat, maka dapatnya dikit. Maka perlu yang namanya masyhad, mindsetnya benerin dulu. Yang saya lakukan ini bukan main-main. Saya mau ikut taklim, taklim ini bukan main-main. Taklim ini fadilah yang besar. Taklim ini yang buka jalan, karena ilmu itu cahaya, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dengan ilmu ini saya tahu jalan menuju kepada Allah, maka saya nggak main-main ketika taklim. Mindsetnya dulu benerin. Ini semua ibadah. Yang berangkat haji, kalau sekedar karena saya kaya, saya lakukan kewajiban nanti supaya saya dihormati sama orang, atau dia nggak niat jelek lah, tapi ya ini wajib buat saya kerjakan. Dengan lain, saya berangkat haji. Ternyata kata Imam Ghazali, haji ini adalah percontohan jalan menuju kematian. Percontohan jalan menuju kematian. Itu kalau saya lagi diundang orang walimatul hajj, mau berangkat haji, itu saya terangkan dari mulai dia tasyakuran sampai wukuf di Arafah, semuanya nyambung dengan apa yang terjadi di akhirat. Ya, termasuk Anda kalau mau berangkat itu bikin acara, salaman sama semua orang, minta doa. Ini kan kayak orang lagi sekarat mau mati, minta maaf sama semua, minta doakan ya. Ini orang tua saya sudah 3 bulan sekarat koma tidak mati-mati, doakan biar cepat. Alias kalau jadi baiknya mati ya mati, kalau sembuh ya sembuh, daripada seperti ini. Kemudian Anda mau berangkat, dari depan rumah dibacakan azan, kayak orang dimasukkan kubur, ada azan, ada qomat. Loh, ini bisa dihubungkan dengan semua. Puncaknya ketika di Arafah, dia duduk di sana, dia lihat jutaan manusia, dia bayangkan begini saya dikumpulkan oleh Allah di mahsyar nanti. Dihubungkan semua dengan kematian. Karena dia punya mindset yang baik dalam ibadah, maka ibadah itu akan bernilai besar bagi dirinya, dan dia akan dapatkan juga sesuatu yang besar dari Allah. Masuk masjid, ini tempat terhormat, kaki kanan duluan. Ini tempat terhormat, rumah Allah, perlu ada yang namanya salam. Saya harus menghormati ini tempat, saya nggak langsung duduk. Sholat 2 rakaat tahiyatul
masjid. Ini kalau mindsetnya sudah dibenarkan sebelum masuk, nggak mungkin dia tinggal tahiyatul masjid itu. Tapi kalau yang penting ya cuma sunnah kok tahiyatul masjid itu. Yang penting saya sholat jamaah, karena tujuan saya kesini sholat jamaah. Ini lain, karena mindsetnya nggak diatur dulu sebelum masuk ke dalam masjid. Masuk sholat jamaah dengan baik, zikir semua ibadah diikuti dengan baik. Tidak lupa dia niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi sunnah lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya sebagai amalan sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda cuma duduk saja, maaf walaupun tertidur tetap dapat pahala seperti orang bebaskan budak. Budak itu jangan dibayangkan seharga Expander, jangan dibayangkan seharga Innova, jangan dibayangkan seharga Alphard. Budak itu manusia yang Anda miliki. Kalau beli mobil aja mahal, apalagi beli manusia. Mungkin kalau saya gambarkan, anggap budak itu harganya 1 miliar. Misalnya budak itu harganya 1 miliar. Anda iktikaf di sini, kalau ada niat iktikafnya seperti bebaskan budak, seperti Anda beramal yang butuh uang 1 miliar. Itu kalau mau mengumpulkan berapa tahun itu? 1 miliar itu kalau dari kerjaan kita yang tidak begitu, itu 1 miliar itu berapa tahun baru ngumpul. Lah Anda 5 waktu datang ke masjid bisa dapat pahala bebaskan budak. Berarti sehari Anda bisa amal seharga 5 miliar. Kurang kaya apa itu? Ya, kurang kaya dari mana itu? Dapat pahala 5 miliar. Apalagi tadi habis sholat salam Anda baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau ngerti fadilahnya, baca sekali itu seperti membebaskan budak keturunan Nabi Ismail. Budak keturunan Nabi Ismail itu nilainya satunya seperti 12 budak selain keturunan Nabi Ismail. Anda baca zikir itu sekali berarti pahalanya seperti membebaskan 12 budak, 12 miliar. 12 miliar. Loh ini kan orang kalau dia mindsetnya ditata dengan baik, dia nggak mau luput di masjid ini harus ada amal-amal baik yang saya lakukan. Nggak lupa dia ketika masuk minta tadi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah kalau ini yang dilakukan, insya Allah selama di masjid ini barokah. Selama di masjid ini mudah untuk yang namanya ibadah. Dan Anda minta rahmat tadi, karena rahmat itu adalah dibukakan pintu rahmat, maknanya dibukakan pintu untuk mudah beribadah dan taat kepada Allah. Ini berbeda ketika Anda keluar dari masjid. Ini biasanya ada tanya jawab apa enggak ini? Biasanya pakai enggak ya? Atau mau dikasih tanya jawab enggak? Kalau enggak saya lanjutkan, kalau enggak saya putus ini. Ada yang mau bertanya mungkin? Enggak ada ya? Enggak ada, malu-malu semua kayaknya. Nah ini berbeda kalau Anda ketika keluar dari masjid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kenapa kau pakai bismillah lagi? Keluar itu tantangannya beda. Di masjid dengan di luar masjid itu tantangan berbeda. Bismillah, alhamdulillah, termasuk Anda syukuri tadi bisa ibadah di masjid. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, tadi masuknya sholawat, pulangnya juga sholawat, keluarnya sholawat. Awal diterima, belakang diterima, tengah-tengahnya insya Allah diterima semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ketika Anda doa. Anda doa itu pasti mulai dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anda doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kalau yang awal diterima naik, yang belakang diterima naik, maka doanya juga ikut naik. Doanya juga ikut naik, adabnya doa. Seperti tadi adabnya masuk masjid, masuk baca sholawat, keluar juga baca sholawat. Allahumma ghafirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku, waftahli abwaba fadlik. Kalau keluar mintanya bukan pintu rahmat, mintanya pintu fadilah. Ini menunjukkan ya, kalau pintu rahmat tadi saya katakan itu urusan ibadah, kalau pintu fadilah itu urusan rizki, urusan dunia, urusan duit. Nah, itu kalau keluar dari masjid, itu menunjukkan orang kalau masuk masjid urusan akhirat. Kalau keluar dari masjid baru urusan dunia. Ini penting, kalau di masjid jangan sedikit pun ada urusan dunia.
Jangan sedikit pun ada urusan dunia. Sunnah kata Rasulullah, kalau Anda dapati di masjid ada orang ngomong kerjaan, Anda dapati di masjid ada orang dagang, sunnah kita datangi orang itu, kita katakan Allah tidak kasih kamu untung. La rabbahallah tijaratak, Allah enggak akan menguntungkan perdaganganmu. Itu sunnah itu. Negurnya caranya begitu. Jangan ngomong kerjaan, ini masjid. Enggak. Semoga enggak untung. Sunnahnya itu. Langsung jadi pukulan itu ke orang yang dinasihati itu. Ngomong kerjaan ini, ngomong bisnis ini di masjid, datangi samperin, Allah enggak kasih untung. Semoga enggak untung. Semoga tidak untung. Itu sunnah itu. Itu nasihat singkat sekaligus jadi pukulan itu. Ini masjid. Kok ngomong dunia? Ini masjid, urusan akhirat, bukan urusan dunia. Bahkan kata ulama, kalau ada orang yang di masjid ngomong soal dunia, itu ngurangi umur. Jadi mungkin yang bosan hidup sering-sering ngomong dunia di masjid. Mungkin sudah bosan hidup, ingin cepat mati, banyak-banyak ngomong dunia di masjid. Karena kata ulama, orang kalau di masjid ngomong soal dunia, maaf, mungkin bukan mulut yang bicara, handphonenya ngetik, telepon, ini semua urusan dunia yang dibicarakan di handphonenya, ngurangi umur, cepat mati. Itulah kenapa mereka para salaf itu kadang kalau buka majelis begini, mereka itu menghindari masjid. Sholatnya di masjid, tapi majelisnya di luar masjid. Kenapa? Takut habis majelis, ini kalau maghrib sama isya enak masih ini, karena selesai taklim langsung sholat. Tapi kalau acaranya habis isya, mungkin ada baca rotib, mungkin ada baca maulid, disampaikan tausiah di sana, ada pembacaan kitab, ada taklim. Lepas itu orang santai ngomong dunia. Nah itu bahaya. Nah sehingga kalau nggak antara maghrib sama isya, kalau habis isya itu biasanya ulama salaf dulu, mereka lebih milih majelis itu di luar masjid. Kenapa? Takut kalau habis taklim nanti orang ngomong dunia, kalau di masjid itu ngurangi umur. Nah, makanya kenapa majelis taklim itu banyak diadakan di luar masjid. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaat yang banyak, khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada kita semua yang hadir tempat ini pada umumnya. Dan insyaallah ini bisa disampaikan kepada orang-orang yang enggak hadir saat ini. Siapa tahu yang enggak hadir lebih paham dibanding yang hadir, sehingga yang menyampaikan mendapatkan tambahan manfaat dari apa yang dia sampaikan tadi. Hadza minni wal afu minkum. Yang saya sampaikan mohon maaf salah sikap maupun ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-aqsal ghayr min jami'il khairat fil hayy wa ba'da al-mamat. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا معنا ولا فينا شاكين ولا محروما ولا مطرودا على هذه النية وقنا صالح الجامعة شاملة في الدنيا والآخرة جالي بدن كل خير دائفين كل بلاء لنا ولوالدينا ولوالدينا وإنا كما نوى رجال شيوخنا وباؤنا صالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم بسم الله الأرواح المؤسسة في هذا المسجد والمتقدمين في هذا المسجد بسم الله الأرواح والدنا ووالدكم وأمواتكم خاصة وللجميع المسلمين والمسلمات عامة الكريم بدنا خشيم بره المغفرة وجعل درجتهم بجنة ويدعو لنا فلن بركاتهم صارما ورم علمهم ونفحات في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم سر الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.